Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oke, pada topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang laser femtochemistry. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurkintan Aprilia. Saya adalah salah satu dari mahasiswi Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Jadi topik yang akan saya bahas di sini merupakan salah satu topik dalam mata kuliah Kinetika Kimia Larutan dan Elektrokimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Kadarwati dan Bapak Sigit Priatmoko. Sebelum membahas lebih jauh tentang femtokimia, akan lebih baiknya apabila kita mengenal dahulu Bapak dari femtokimia. Bapak dari femtokimia adalah Ahmed Hassan Ziwel. Ahmed Hassan Ziwel ini menerima Nobel Prize for Chemistry pada tahun 1999 atas temuannya yaitu femtochemistry. Ternyata dari masa remaja, Ziwel ini sangat mencintai ilmu kimia dan sering melakukan penelitian-penelitian sederhana. Pada masa perkuliahannya, Ziwel menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Sains Universitas Alexandria jurusan Kimia. Selanjutnya, beliau menjadi asisten dosen dan mendapatkan beasiswa S2. Untuk studi S3-nya ditempuh di Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Kemudian karir beliau yaitu bekerja di California Institute of Technology di California. Di universitas tersebut, Ziwel melakukan penelitian keadaan transisi reaksi kimia. Oke, dalam keadaan transisi reaksi kimia merupakan waktu yang harus dilalui molekul atau atom saat bereaksi. Keadaan ini sangat sulit diamati sebab terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam rentang 10 pangkat min 15 detik atau setara dengan 1 detik dibagi 32 juta tahun. Ziwel tentu saja mengalami berbagai masalah teknis dalam penelitian keadaan transisi ini. Akhirnya pada tahun 1980, Ziwel berhasil mengamati keadaan transisi reaksi kimia garam natrium iodida dengan spektrofotometer baru ciptaannya, yang sumber cahayanya berasal dari laser berdurasi femtosecond. Kemudian dalam penelitiannya ini, Ziwel belum merasa puas. Kemudian Ziwel meneliti reaksi-reaksi kimia lain dari cairan, padatan, gas, bahkan reaksi kimia hayati. Pada beberapa tahun kemudian, penelitian Ziwel ini akhirnya melahirkan cabang baru ilmu kimia yang disebut dengan femtokimia. Oke, mungkin istilah ini bagi teman-teman sudah tidak asing lagi terdengar. Life is chemistry and there is no life without chemistry. Jadi, di sekeliling kita, semua dalam kehidupan kita pasti melibatkan yang namanya reaksi kimia. Contoh dekatnya yaitu dalam sistem tubuh kita sendiri. Secara tidak sadar, kita telah mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, seperti melihat perkembangan anak kita, kemudian teman kita, kemudian orang tua kita dari hari ke hari. Nah, semakin dewasa, semakin menua, perubahan tersebut merupakan dampak dari terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh secara perlahan. Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang dapat diamati dengan mata telanjang tanpa memerlukan alat bantu. Lalu bagaimana dengan reaksi kimia yang memiliki waktu reaksi yang sangat cepat? Misalnya reaksi yang terjadi pada ledakan bom. Reaksi ini tentunya berjalan dengan sangat cepat. Kita hanya bisa melihat keadaan sebelum
dan dampak akhir dari reaksi tersebut, sedangkan selama prosesnya atau tahapannya tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Dalam reaksi kimia, yang terjadi ialah suatu perubahan unsur-unsur atau molekul ke dalam bentuk struktur molekul yang memiliki kesetimbangan tertentu. Jika reaksi telah mencapai kesetimbangan, berarti reaksi telah membentuk produk tertentu dengan persentase tertentu pada waktu yang tertentu pula. Sebelum produk tersebut terbentuk, reaksi yang akan terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu yang biasa disebut senyawa perantara. Jadi antara reaktan sampai membentuk produk itu melalui di tengahnya itu terdapat senyawa atau reaksi perantara, yaitu intermediate. Senyawa perantara memiliki waktu paruh yang sangat pendek dan tingkat energi yang lebih tinggi dari reaktan dan produknya. Karena tingginya tingkat energi yang dimiliki, senyawa ini memiliki kestabilan yang rendah. Kestabilan inilah yang membuat senyawa ini tidak bisa diisolasi, dimurnikan, ataupun dideteksi dengan menggunakan instrumen penganalisis tertentu, seperti NMR, GC, ataupun HPLC. Jika identitas senyawa perantara dari suatu reaksi tidak dapat dideteksi, maka mekanisme suatu reaksi tidak dapat diketahui secara pasti. Dan dalam femtochemistry ini dapat menangkap rekam jejak suatu reaksi sehingga mekanisme reaksi dapat diketahui. Berikut ini merupakan ilustrasi profil tingkat energi suatu reaksi dan bagaimana laser femtochemistry menangkap gambar dari tiap tahapan reaksi. Jadi dalam keadaan waktu 0 sampai mencapai kesetimbangan, di sini tergambarkan dalam laser femtochemistry dengan gerakan slow motion. Femtochemistry merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia serta perubahannya yang menyertai dalam waktu femtosecond atau 10⁻⁻15. Femtochemistry berkaitan dengan tindakan gerakan molekuler dalam reaksi kimia, seperti pemutusan ikatan, pembentukan ikatan, pada skala waktu femtosecond. Jadi, dengan mempelajari femtochemistry, kita bisa mengetahui pergerakan atomik dalam suatu reaksi secara aktual dan dapat diamati dalam skala femtosecond. Mungkin teman-teman akan berpikir, mengapa harus dalam skala femtosecond agar tahapan reaksi dapat diketahui? Hal ini dikarenakan kecepatan pergerakan atom diketahui mencapai 10⁻³ m/s dan panjang ikatan suatu molekul diketahui berdimensi angstrom, yaitu 10⁻⁻10 m. Oleh karena itu, waktu rata-rata dinamika pergerakan molekul berkisar 100 femtosecond. Dengan resolusi waktu mencapai beberapa ratus femtosecond ini, selama periode waktu ini, sistem melewati keadaan transisi. Oleh karena itu, kita dapat mengamati proses bagaimana terjadinya transformasi bentuk geometri suatu molekul, ikatan kimia reaktan yang rusak, serta pembentukan kembali ikatan kimia yang baru untuk membentuk suatu produk. Teori femtokimia berasal dari tahun 1930-an yang mengikuti pengenalan konsep keadaan transisi. Untuk dapat melihat pergerakan molekul yang terjadi, Zwiel menggunakan perangkat yang disebut laser femtochemistry. Perangkat ini menggunakan laser berkecepatan tinggi yang terdiri dari cahaya laser ultra pendek. Teknik ini memberikan deskripsi reaksi pada tingkat atom dan dilengkapi dengan kamera yang mampu menangkap setiap pergerakan molekul dalam waktu yang sangat singkat. Teknik ini membutuhkan resolusi yang memadai dan sinkronisasi antara waktu dengan bentuk geometri dari suatu molekul. Hal inilah yang dijadikan dasar sebagai prinsip femtochemistry dan merupakan salah satu sistem analogi dari bidang fotografi.
Laser Femtosecond Transition State Spectroscopy atau FTS. Bagaikan sebuah kamera yang mampu mengcapture gerakan molekul dalam skala 5 triliun per detik, FTS memadukan dua sinar yang dihasilkan molekul-molekul dalam sebuah ruang vakum. Laser tersebut kemudian menginjeksikan dua sinyal. Pertama, sinyal pompa mengeksitasi molekul ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kedua, sinyal sampel mendeteksi molekul berdasarkan panjang gelombangnya. Bidang fotografi amat terbantu dengan temuan ini. Dimungkinkan mengembangkan kamera shutter yang dapat mengcapture gerakan yang amat cepat serta meng-slowdown kembali gerakan tersebut. Dalam penerapan femtochemistry ini salah satunya adalah spektroskopis Raman. Spektrometer Raman umumnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sumber laser, kemudian sampel, kemudian pemilihan panjang gelombang atau filter, dan detektor. Secara khusus, sampel diiluminasi dengan tembakan laser. Radiasi elektromagnetik dari lokasi yang diiluminasi dikumpulkan dengan suatu lensa yang dikirim melalui suatu monokromator. Radiasi hamburan elastis pada panjang gelombang yang sesuai dengan garis laser, hamburan Rayleigh dipisahkan balik menggunakan notch filter, edge-pass filter, dan band-pass filter. Sementara sisa cahaya yang terkumpul didispersikan pada suatu detektor. Kemudian, femtochemistry ini telah dikembangkan ke berbagai macam aplikasi, tidak hanya dalam ikatan kovalen saja, tetapi bisa juga dalam ikatan ion, ikatan logam, bahkan ikatan lemah seperti interaksi hidrogen. Dan interaksi van der Waals bisa diamati melalui konsep femtochemistry. Konsep ini juga telah dikembangkan ke berbagai macam senyawa kompleks, seperti protein, bahkan hingga DNA. Berbagai macam fase zat seperti padat, cair, dan gas juga tak luput dari pengembangannya, sehingga berbagai macam proses pembentukan material nanopartikel dan nanocluster telah berhasil diinvestigasi. Selanjutnya, saya berikan contoh soal dari penerapan femtochemistry ini. Contoh soal 1, yaitu apabila diketahui laju relatifnya. Laju relatif itu adalah ini, ketika diketahui prosesnya lambat, cepat. Jadi ini adalah reaksi intermediate. Dan ini reaksi keseluruhan. Lalu yang diminta untuk ditentukan adalah hukum dari laju reaksi. Yang pertama, syaratnya adalah harus diketahui apakah laju relatif itu ada atau tidak. Kemudian diidentifikasi yang paling lambat, kemudian dituliskan hukum laju reaksi tahap yang paling lambat. Oke, di sini tahap yang paling lambat adalah tahap yang kedua. Oleh karena itu, hukum laju reaksinya adalah K kali H2 kali BR. Selanjutnya, setelah ditentukan hukum laju reaksi dari reaksi yang paling lambat, kemudian kita cocokkan dengan reaksi keseluruhan. Ternyata dalam reaksi keseluruhan, BR di sini bukan merupakan reaktan, sedangkan reaktannya adalah BR2. Oleh karena itu, kita harus mengganti BR menjadi BR2. Akan tapi tidak bisa diganti begitu saja. Penggantian ini melalui beberapa proses di bawah ini. Dalam kondisi keseimbangan cepat berlaku hukum laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, atau red 1 sama dengan red min 1. Kita cari yang reaksi intermediate di sini, di mana yang
BR2 sebagai reaktan dan BR sebagai hasilnya, agar nanti BR dapat tergantikan menjadi BR2. Red 1 sama dengan K1 dikali BR2, yaitu BR2 dari reaktan pertama ini, kemudian K-1 atau laju reaksi kiri, laju ke kiri, sama dengan BR pangkat 2. Oh iya, untuk reaksi dari intermediate ini, koefisien sama dengan orde. Jadi di sini 2 koefisiennya, maka ordenya 2. Oleh karena itu didapatkan BR kuadrat sekian, kemudian BR-nya adalah K1 per K-1 BR 2 pangkat setengah. Kemudian hukum lajunya adalah K2 dikali H2 kali BR. BR-nya disubstitusi digantikan oleh K1 per K-1 BR kuadrat pangkat setengah. Ya, lalu didapatkan KH2 BR2 pangkat setengah. Selanjutnya yaitu contoh soal 2. Contoh soal 2, apabila kondisinya tidak diketahui laju relatif dari reaksi intermediate. Apabila tidak diketahui laju relatifnya, maka bisa menggunakan pendekatan steady state approximation. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama di sini sudah diketahui reaksi keseluruhannya. Untuk menentukan hukum laju reaksinya yaitu dengan melihat hasil dari produk dari reaksi keseluruhan, selanjutnya dicari pada langkah berapa yang menghasilkan produk yang sama. Di sini 2HI dan ternyata yang menghasilkan produk yang sama pada reaksi intermediate yaitu pada langkah 2. Selanjutnya di sini dapat ditentukan hukum laju reaksinya yaitu K2 H2 KI pangkat 2. Karena di sini I bukan merupakan reaktan dari reaksi keseluruhan, oleh karena itu I di sini harus diganti oleh I2 yang merupakan reaktan dari reaksi keseluruhan. Bagaimana menggantinya? Tidak bisa diganti secara langsung seperti pada soal pertama tadi. Tapi ini adalah perantara, ini belum menjadi hukum laju reaksi. Oleh karena itu perlu dicari hukum laju reaksi, yaitu laju pembentukan intermediate sama dengan laju konsumsi intermediate. Laju pembentukan intermediate ada di sebelah ruas kanan, kemudian laju konsumsi ada di sebelah kiri atau ruas kiri. Pada laju pembentukan I, maka dilihat yang pembentukan I. Yang membentuk I yaitu langkah 1. Oleh karena itu, K1 sama dengan I2. Sedangkan laju konsumsi I yaitu ada pada langkah min 1 dan langkah 2. Laju konsumsi I yaitu K-1 dikali I pangkat 2, kemudian I pangkat 2, kemudian plus K2 dikali H2 dikali I pangkat 2. Jadi I pangkat 2 adalah K1 kali I2 per K-1 plus K2 kali H2. Laju reaksinya sama dengan K2 kali H2 kali I2. Jadi bisa disubstitusi yaitu K1 kali K2 kali H2 kali I2 per K1 kali K2 kali H2. Maka didapatkan laju reaksi seperti ini. Nah, ini ada dua kondisi. Jika K1 lebih besar daripada K2H2, maka K2H2 akan hilang atau diabaikan karena sangat kecil. Kemudian, jika K1 lebih kecil dari K2H2 atau K2H2 lebih besar, maka K1 hilang, diabaikan karena sangat kecil. Maka pada kondisi 1, laju reaksinya adalah seperti ini, dan kondisi 2, laju reaksinya seperti ini. Pada kondisi 1, yaitu K2H2-nya hilang, kemudian pada kondisi 2, K-1-nya yang hilang.
Cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.